Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Lu Xinghe tidak dapat mempercayainya. Pendukungnya yang susah payah didapatkannya tidak hanya tidak membantunya. Dia bahkan memaksanya untuk meminta maaf kepada Jiang Fan. Bagaimana dia bisa menoleransi hal ini? Yi Lianxing, apakah kamu salah minum obat? Kau ingin aku meminta maaf padanya? Siapa dia? Apakah dia pantas menerimanya? Jika kau ingin tunduk dan mencaci maki, silakan saja. Jangan anggap aku pengecut sepertimu. Lu Xinghe berteriak tanpa memperdulikan keadaan. Menarik perhatian para murid perempuan untuk menunjuk dan berbisik tentang Yi Lianxing. Hal ini membuat Yi Lianxing sangat malu. Jiang Fan tidak ingin mereka terjatuh karena dirinya. Jadi dia berkata, kakak senior Yi, lupakan saja. Karena kita pernah menjadi rekan satu tim dalam satu misi, aku tidak akan menyimpan dendam atas apa yang terjadi di masa lalu. Biarkan saja dia. Apa? Yi Lianxing tercengang. Sepupunya pernah menjadi rekan satu tim Jiang Fan. Kesempatan yang bagus untuk menambah koneksi, tapi sepupunya bukan saja melewatkannya tapi malah mengalami konflik. Dia menjadi semakin marah, melotot tajam ke arah Lu Xinghe. Kau hanyalah sampah yang tidak berguna. Tahukah kamu apa yang terlewatkan? Lu Xinghe tertawa marah, Yi Lianxing. Kau adalah sampah yang tidak berguna. Apa itu Jiang Fan? Kenapa kamu begitu menyanjungnya? Hah? Dia tidak bisa memahaminya. Apa yang istimewa dari Jiang Fan? Mengapa setiap wanita yang bertemu dengannya memiliki sikap yang berubah? Lupakan adik perempuannya Qin Chaihe. Lupakan Song Biao di gerbang gunung. Bahkan sepupunya pun berubah seperti ini. Dia tidak dapat memahaminya. Jiang Fan adalah orang yang sia-sia. Mengapa dia menarik begitu banyak wanita yang luar biasa? Ini jelas milik Lu Xinghe. Diakon Balai Tugas, yang menunggu untuk membawa Jiang Fan melapor kepada Master Sekte, mendesak, saudara muda Jiang, Master Sekte sedang menunggumu. Ayo pergi. Jiang Fan juga ingin mendapatkan sumsum rumput Phoenix bumi sesegera mungkin, mengangguk, dan mengikutinya. Lu Xinghe, yang masih merasa marah, tidak mau melepaskan Jiang Fan. Berhenti di situ. Apa aku bilang kau boleh pergi? Selesaikan masalah kita sebelum kau pergi. Dia melangkah maju untuk menghalangi jalan mereka. Diakon Balai Tugas menjadi marah dan berteriak, berani sekali. Beraninya kau menghalangi seseorang yang dipanggil oleh pemimpin sekte kita. Lu Xinghe mengabaikannya, urusan penting apa yang bisa dilakukan Master Sekte Gong dengan karakter yang begitu remeh. Mungkin ini tentang tugas mengawal pengobatan spiritual, kan? Jika ada seseorang yang harus terlihat, itu harusnya aku. Saya adalah pemimpin tim yang sah. Kepala Balai Tugas menjadi marah dan menamparkan wajah Lu Xinghe, meninggalkan bekas telapak tangan merah. Enyahlah. Dasar kau tak masuk akal. Lu Xinghe yang ditampar wajahnya menjadi semakin menantang, menggertakkan giginya dan berteriak. Baiklah. Baik. Apakah Sekte Binatang Roh menunjukkan pilih kasih terhadap murid-murid dari kedua sekte itu? Aku akan melaporkannya kepada Master Sekte Pedang Segudang. Beritahu dia bagaimana Sekte Binatang Roh membedakan antara Sekte Awan Hijau dan Sekte Pedang Segudang. Diakon Balai Tugas sangat marah. Mereka bahkan mengemukakan hubungan antar sekte. Melihat hal itu, dia tidak bisa menahan diri lagi dan berkata dengan nada meremehkan. Saudara muda Jiang membasmi bandit teratai hitam, itulah sebabnya Master Sekte memanggilnya. Kamu baru saja menyelesaikan tugas tingkat ketiga, dan kamu pikir kamu pantas untuk menemui Master Sekte. Minggir dari hadapanku. Apa? Membasmi bandit teratai hitam. Jiang Fan. Lu Xinghe merasa seolah-olah dia telah mendengar lelucon terbesar, tertawa terbahak-bahak, apakah kalian semua idiot? Untuk percaya dia bisa menghabisi bandit teratai hitam. Hahaha. Namun, saat dia tertawa, dia memperhatikan sepupunya diam-diam memperhatikannya. Di kejauhan, Qin Chaihe dan Chu Xingmeng juga diam-diam memperhatikannya. Bahkan Diaken Balai Tugas pun memandangnya dengan jijik. Seolah-olah sedang menonton monyet liar yang sedang mengamuk. Lu Xinghe perlahan berhenti tertawa, merasa gelisah. Yi Lianxing mengusap pelipisnya, dan melambaikan tangannya dengan lelah.
Ayo cepat pergi. Jangan pernah bilang aku sepupumu lagi. Aku tidak mampu kehilangan muka seperti ini. Qin Caihe tidak bisa menahan diri untuk mengungkapkan kebenaran. Kakak senior Lu, sampai kapan kamu akan tetap keras kepala? Apakah kau tidak memikirkan mengapa kita bisa meninggalkan kepungan bandit teratai hitam dengan aman? Dan mengapa, ketika Black Lotus mengejar kita, dia malah kehilangan kepalanya? Lu Xinghe tergagap, bukankah ada seorang guru yang melindungi kita secara rahasia? Qin Caihe memutar matanya, mengapa seseorang yang mampu membunuh Black Lotus melindungi beberapa seniman bela diri tingkat rendah seperti kita? Apakah karena statusmu yang tinggi, latar belakangmu yang kuat, atau tugas kita terlalu tinggi? Ini, Lu Xinghe perlahan mulai mengerti. Memang, mereka tidak penting. Mungkinkah mereka layak mendapatkan perlindungan yang begitu kuat? Kalau saja bukan master, lalu siapakah orangnya? Dia perlahan menatap Jiang Fan, keringat dingin segera terbentuk di dahinya. Qin Caihe memberikan jawaban terakhir. Bab 244, beri aku pijatan bahu. Benar sekali. Jauh di langit, tapi tepat di depan matamu. Qin Caihe berkata, guru yang kau bicarakan adalah saudara muda Jiang. Setelah mengatakan hal ini, dia menatap Jiang Fan dengan sedikit kekaguman dan berkata, setelah kamu melarikan diri, saudara muda Jiang lah yang mengalahkan 8 bandit itu. Ketika teratai hitam mengejar kita, dia juga mengalahkan mereka seorang diri. Itulah sebabnya mengapa adik perempuan Chu dan aku mengakui adik perempuan Jiang sebagai kapten kami. Sekarang, apakah kamu mengerti? Gemuruh. Jawaban ini, bagi Lu Xinghe, yang selalu berpikir tinggi tentang dirinya sendiri, bagaikan sambaran petir. Guru yang selama ini ia syukuri ternyata adalah sampah sekte awan hijau yang dulu dipandang rendah. Yi Lianxing juga mendesah pelan dan berkata, sekarang kamu mengerti mengapa aku begitu kecewa padamu, kan? Lu Xinghe langsung merasa menyesal. Seorang guru yang mampu membunuh teratai hitam, bukankah mereka akan berada di puncak sekte manapun? Seorang murid tingkat menengah seperti dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan orang seperti itu. Apalagi berteman. Namun, ada satu orang tepat di depannya, yang telah menghabiskan waktu berhari-hari bersamanya. Dia tidak berusaha untuk mencari teman, tetapi malah menyinggung perasaannya. Namun, dia orang yang sombong. Sekalipun dia merasa menyesal dalam hatinya, dia tidak mau mengakuinya secara lahiriah. Siapa yang ingin berteman dengannya? Aku tidak melihat Qin Caihe dan Chu Xingmeng menjilatnya dan mendapatkan keuntungan apapun. Ini adalah sikap keras kepalanya yang terakhir. Manfaat apa yang didapat kedua gadis itu karena mengikuti Jiang Fan? Sepertinya tidak ada sama sekali. Diakon Balai Tugas memandang rendah orang-orang seperti Lu Xinghe. Ia membenci orang-orang yang lebih lemah dari dirinya dan iri terhadap orang-orang yang lebih kuat dari dirinya. Karena tidak dapat menahan diri, dia berkata, kamu pasti lupa bahwa dengan kemampuan saudara muda Jiang, dia memenuhi syarat untuk mengambil tugas tingkat pertama dan kedua di sekte binatang roh kita. Dia akan membentuk tim baru dan memilih rekan setim baru. Aku tidak yakin apakah dia masih menginginkan Junior Sister Qin dan Junior Sister Chu, tapi dia pasti tidak akan memilihmu sebagai rekan setimnya. Ayo pergi. Setelah berkata demikian, dia membawa Jiang Fan pergi. Mata Qin Caihe dan Chu Xingmeng berbinar. Paviliun mekanisme surgawi menugaskan sejumlah besar tugas tingkat pertama dan kedua kepada setiap sekte. Namun, masing-masing sekte memiliki jumlah pengikut elit yang terbatas, yang mau tidak mau menyisakan beberapa tugas tingkat tinggi yang belum terselesaikan. Saat itu, mereka sangat senang karena pengikut sekte luar datang dan mengambil alih tugas, membantu meringankan beban tugas sekte mereka. Dengan Jiang Fan yang begitu kuat, bagaimana mungkin sekte binatang roh bisa mengabaikannya? Mereka pasti akan mengatur tugas-tugas yang lebih tinggi tingkatnya dan lebih bermanfaat baginya. Memikirkan hal ini, mereka bergegas menyusul. Yuan Ziyu melirik wajah kaku Lu Xinghe dan mencibir. Kakak senior Yi, sepupumu cukup menarik. Yi Lianxing, untuk pertama kalinya, tidak membantahnya dan berkata, aku tidak punya sepupu seperti itu. Setelah berbicara, dia juga mengikuti mereka ke puncak Master Sekte.
Dia ingin melihat apa yang akan dikatakan Master Sekte saat dia memanggil Jiang Fan. Meskipun Jiang Fan menyelesaikan perintah karunia teratai hitam memang mengesankan di antara para murid. Master Sekte memiliki standar yang tinggi. Kemungkinan besar dia hanya penasaran dengan Jiang Fan. Dan paling banyak mengucapkan beberapa kata pujian. Setelah kerumunan itu bubar, ekspresi kedua tetua wanita itu sangat berbeda. Ming Yulian memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Penatua Gu, jika aku ingat dengan benar. Murid Sekte Awan Hijau yang bernama Jiang Fan adalah murid yang baru-baru ini terkenal tanpa akar roh, kan? Kudengar dia beruntung diterima sebagai murid oleh Master Sekte, tapi belum mencapai banyak hal sejauh ini. Mengapa putri-putri Sekte Anda bersikap begitu rendah hati terhadapnya? Wajah tua Gu Nianchan agak malu. Mereka berada jauh dan tidak mendengar pembicaraan mereka. Namun Yi Lianxing yang membungkuk dan memarahi sepupunya membuatnya tersipu. Para elit Sekte Binatang Roh menunjukkan rasa hormat yang besar kepada sampah Sekte Awan Hijau. Ini, kalau sampai ketahuan, apa yang akan terjadi? Dia tergagap, pasti ada alasannya. Jangan bicarakan ini lagi. Penatua Ming, apakah kamu sudah cukup berkeliaran? Mari kita kembali ke puncak Master Sekte. Aku yakin murid-muridmu sudah mengerti hampir semuanya sekarang. Ming Yulian tertawa diam-diam. Hanya berjalan-jalan santai, dan dia menyaksikan rasa malu Sekte Binatang Roh. Para putri yang bermartabat dan bangga dari Sekte Binatang Roh membungkuk dengan rendah hati kepada orang buangan dari Sekte Awan Hijau. Siapa yang akan percaya jika hal ini tersebar? Puncak Master Sekte. Sekelompok orang tiba di depan aula besar. Diakon Balai Tugas berkata dengan ramah, "Saudara muda Jiang, silakan ikut saya. Kalian semua tunggu di luar aula untuk saat ini." Yi Lianxing dan yang lainnya tentu saja tidak berani menyerbu masuk ke aula Master Sekte begitu saja. Mereka hanya bisa berdiri berjinjit, mengintip untuk melihat situasi di dalam aula. Pada saat ini, di dalam aula yang terang benderang, Gong Kai, mengenakan rok warna-warni, dengan anggun membungkuk di atas meja. Dia sangat asyik mempelajari potongan bambu itu. Kata-kata di atasnya kabur, menunjukkan usianya. Dia memegang pipinya dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya yang halus bagaikan daun bawang, menggenggam potongan bambu itu. Wajahnya yang cantik, dilembabkan dengan krim kecantikan, tampak lebih bersinar, seperti gadis muda berusia awal 20-an. Namun kepenuhan dadanya menggambarkan pesona kedewasaannya. Postur membaca yang tenang ini menciptakan perasaan terlepas dari alam jalur bela diri. Seolah-olah wanita di hadapannya bukanlah Master Sekte ternama dari alam jalur bela diri. Melainkan seorang wanita lembut, banyak membaca, yang dibesarkan di kamar terpencil. Ketika menyadari ada seseorang yang mendekat, dia melanjutkan membaca bukunya dan berkata tanpa mengangkat kepalanya, "Tuangkan secangkir teh." Jiang Fan sedikit terkejut dan kemudian mengerti bahwa dia telah salah mengira dirinya sebagai seorang gadis pembantu. Dia berjalan ke meja teh, menuangkan secangkir teh, dan meletakkannya di depannya. Pijat bahuku. Dia masih belum mengangkat kepalanya dari potongan bambu itu. Jiang Fan menganggap ini lucu. Diam-diam dia bergerak ke belakangnya dan meletakkan tangannya di bahunya yang sejuk dan halus. Bahunya tipis, seperti selembar kertas. Tangan Jiang Fan bahkan tidak bisa menutupi setengahnya. Dia meremasnya 2 kali dengan lembut, membuat Gong Kai mengeluarkan serangkaian erangan nyaman. "Kali ini kamu punya kekuatan, sudah makan sampai kenyang. Kamu tidak pernah punya kekuatan sebesar ini sebelumnya." Jiang Fan tersenyum dan tidak menanggapi, terus memijatnya. Metodenya berasal dari Unding Medical Book, sebuah teknik yang digunakan untuk membuka meridian pasien. Bagi orang awam, akan terasa sakit bila diremas. Namun bagi seniman bela diri di alam formasi inti dengan fisik kuat, itu sudah tepat. Karena begitu nyamannya, Gong Kai bahkan meletakkan slip bambu itu dan menutup matanya untuk menikmatinya dengan tenang. Mulutnya penuh dengan pujian. "Ying Tao, lumayan. Akhirnya belajar beberapa keterampilan untuk menyenangkanku. Siapapun yang mengajarimu pasti dari jalur medis, kan? Teknik ini pasti untuk menghaluskan meridian." Jiang Fan terkekeh. Apakah dia memang memiliki mata yang tajam? Dia lalu mempercepat langkahnya, jari-jarinya menari di bahunya.
membuat Gong Kai merasa lebih nyaman. Dan yang membuatnya semakin bingung, bukankah teknik ini agak terlalu profesional? Ying Tao, siapa yang mengajarimu? Berdiri diam di dekat pilar batu yang jauh, Ying Tao menunggu perintah, akhirnya berani berbicara. Melihat dia ditanya, dia pun berbicara, Tuan Sekte, saya di sini. Menyadari suara yang datang dari depan, Gong Kai tiba-tiba membuka matanya. Gadis pembantunya, Ying Tao, berdiri polos di kejauhan. Jika bukan dia, lalu siapa yang memijat bahunya? Tiba-tiba dia menoleh ke belakang dan melihat pakaian pria itu. Dia langsung berdiri dengan marah dan memarahi, kurang ajar, berani menyentuhku tanpa. Namun, saat melihat wajah pria itu, dia menjadi linglung. Jiang Fan. Bab 245 Gong Kai yang tak berperasaan. Dia memikirkan Jiang Fan selama sebulan penuh. Para murid yang duduk di sana sudah bosan mendengar apa yang disebutnya. Beberapa kali dia mempertimbangkan untuk mengundang Jiang Fan ke Sekte Binatang Roh, tetapi harus mengesampingkannya karena gelombang binatang yang akan datang dan kurangnya waktu. Tiba-tiba, dia melihat Jiang Fan muncul di hadapannya. Bagaimana mungkin dia tidak bingung? Jiang Fan mundur 2 langkah, menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum, berkata, Master Sekte memintaku untuk memijat. Itu bukan pelanggaran dari seorang junior. Gong Kai akhirnya mengerti. Sebelumnya, dia terlalu fokus dan memperlakukan Jiang Fan yang datang mendekat, seolah-olah dia adalah Ying Tao yang suka memerintah. Membuatnya menyajikan teh dan memijat bahunya. Dia tidak bisa menahan tawa dan menangis, mengapa kamu tidak mengatakan apapun? Jiang Fan berkata, Master Sekte terlalu fokus, saya tidak ingin mengganggu. Gong Kai memandang Jiang Fan yang telah banyak berubah dan merasakan tahun-tahun berlalu. Jelas, mereka hanya berpisah selama sebulan. Namun rasanya seperti waktu yang sangat lama telah berlalu. Menekan emosinya, dia menunjukkan senyum yang telah lama hilang dan berkata dengan hangat, duduklah. Dia menunjuk ke kursinya yang lebar dan panjang. Kursi panjang ini diukir dari kayu spirit berkualitas tinggi, cocok untuk duduk dan berbaring untuk beristirahat. Jiang Fan melambaikan tangannya, junior tidak berani. Ini adalah kursi Master Sekte. Dia, seorang murid sekte luar, bagaimana dia bisa duduk santai? Gong Kai sangat menyayangi Jiang Fan dan tidak terlalu mematuhi formalitas apapun dengannya. Sambil menekan bahunya ke bawah untuk membuatnya duduk, dia berkata, di sini bersamaku, tidak perlu formalitas yang rumit. Akan tetapi, orang-orang di luar aula menatap dengan mata terbelalak. Sekte Master benar-benar membiarkan Jiang Fan duduk di tahta eksklusif Sekte Master. Yi Lianxing gemetar dan berkata, adik perempuan Yuan, apakah kamu pernah duduk di kursi itu? Yuan Ziyu menggelengkan kepalanya dengan tegas, apakah kamu bercanda? Itu adalah kursi ketua sekte, apakah kau berani duduk jika diberikan kepadamu? Melihat Jiang Fan duduk bahu-membahu dengan Gong Kai di singgasana Master Sekte, Yuan Ziyu mendecak lidahnya. Bukankah guru terlalu memanjakan saudara muda Jiang? Di dalam aula, Jiang Fan hanya merasakan seperti ada duri di punggungnya, tidak ada cara untuk duduk dengan nyaman. Terlebih lagi, Gong Kai terlalu bersemangat, memerintahkan orang untuk menyajikan teh sambil memegang pipinya yang seputih salju dan menatapnya dengan saksama. Membuatnya makin gelisah. Dia terbatuk kering, Master Sekte, apakah Anda punya perintah lain? Pesanan. Gong Kai terdiam sejenak, baru kemudian menyadari bahwa ia lupa bertanya mengapa Jiang Fan datang. Benar, bagaimana mungkin kamu ada di sini untuk menemuiku? Kupikir kau tidak berani datang ke Sekte Binatang Roh. Saat itu, Jiang Fan telah berulang kali menolak tawaran untuk datang ke Sekte Binatang Roh sebagai pemimpin muda sekte. Pada akhirnya, dia tidak mengundang, namun Jiang Fan datang sendiri. Jiang Fan membalas, bukankah Master Sekte yang memanggilku? Aku memanggilmu. Hal ini membuat Gong Kai bingung sesaat, lalu dia berseru kaget. Mungkinkah orang yang menyelesaikan perintah hadiah teratai hitam adalah kamu? Dia hanya mendengar dari Diaken Balai Tugas bahwa nama keluarga orang tersebut adalah Jiang. Dia bertanya-tanya sekte manakah yang memiliki murid yang begitu mengesankan dengan nama keluarga Jiang. Karena tidak mendapat jawaban, dia ingin memanggil orang itu untuk menemuinya secara langsung. Siapa sangka, orang ini adalah Jiang Fan.
Itu memang junior ini, Jiang Fan berkata sambil tersenyum kecut. Ah! Gong Kai menatap Jiang Fan dari atas ke bawah dengan tidak percaya. Tidak, kamu memperoleh kekuatan untuk membunuh teratai hitam hanya dalam waktu 1 bulan. Dia ingat saat Jiang Fan hampir tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan Cao Zhen. Setara dengan pendirian yayasan lapisan ke-6. Tidak lama, namun dia bisa membunuh seseorang di Foundation Establishment Nin Layer seperti Black Lotus. Tidak, dia mendapat berita orang dalam bahwa Black Lotus telah berhasil menembus alam formasi inti. Mendengar ini, Gong Kai tidak dapat menahan diri untuk berdiri. Menatap Jiang Fan dengan mata membara. Sebelumnya, Jiang Fan memiliki bakat luar biasa dalam banyak aspek, kecuali ia dianggap tidak memiliki akar roh dan dianggap tidak memiliki masa depan di jalur bela diri. Namun sekarang tampaknya, bagaimana mungkin Jiang Fan tidak memiliki akar roh? Dia pasti memiliki akar roh luar biasa tingkat atas. Memikirkan hal itu, napasnya menjadi cepat. Jiang Fan merasa semakin gelisah di bawah tatapan tajamnya, lalu berkata, Master Sekte, aku datang untuk menukar sumsum rumput Phoenix Bumi. Kapan bisa ditukar? Pada saat ini, dia hanya ingin meninggalkan Sekte Binatang Roh secepatnya. Gong Kai kembali sadar, menahan emosi yang meluap di dalam dirinya, dan dengan tenang duduk kembali, sambil berkata, kamu sudah datang sejauh ini, kenapa terburu-buru? Katanya dengan nada santai. Sementara itu, dia memikirkan cara agar Jiang Fan tetap di sini. Seorang jenius dengan bakat simultan di jalur pedang, pemahaman, pemurnian obat, pemurnian tubuh, dan bakat jalur bela diri yang paling penting. Kalau saja dia bukan anggota Sekte Binatang Roh, itu akan lebih buruk daripada membunuhnya. Tetapi dia tidak dapat memikirkan cara yang baik untuk saat ini. Melihat suasana yang berangsur-angsur menjadi canggung, dia menunjuk gulungan bambu di atas meja dan berkata, baca buku itu. Dengan pemahamanmu yang tinggi, mungkin kau juga bisa mendapatkan beberapa wawasan tentang teknik penjinakan binatang dari Sekte Binatang Roh. Jiang Fan juga merasa sedikit canggung. Maka ia mengalihkan perhatiannya ke gulungan bambu itu. Membuka halaman judul, dia terkejut menemukan bahwa itu adalah teknik tingkat bumi yang bernama teknik pengendalian roh. Dia segera menutupnya sambil berkata, ini adalah teknik rahasia sekte Anda, saya tidak bisa membacanya. Apakah Anda bercanda? Di antara 9 sekte, hampir tidak ada sekte dengan teknik tingkat bumi. Kalau mereka punya satu, itu pasti akan menjadi rahasia utama sekte mereka di antara rahasia utama lainnya. Bagaimana orang luar seperti dia bisa membacanya? Namun Gong Kai tersenyum hangat, lalu membukanya kembali, dan berkata, silakan baca. Buku ini telah melewati beberapa generasi master sekte dan telah hilang dari sekte kami. Saya juga belum memahaminya. Jika Anda dapat membantu sekte kami memahaminya, akan ada pahala yang besar. Jiang Fan berkata sambil tersenyum kecut, saya tidak menginginkan hadiah. Asalkan ketua sekte bisa menukar sumsum rumput Phoenix Bumi seperti yang dijanjikan, itu akan baik-baik saja. Tanpa ragu, Gong Kai menganggukkan dagunya yang seputih salju, tidak masalah. Dengan ini, Jiang Fan dengan penuh perhatian mulai membaca teknik pengendalian roh. Tanpa dia sadari, kilatan licik melintas di mata lembut Gong Kai. Yuan Ziyu yang berada di luar aula tercengang, memegangi bibir merahnya, matanya penuh ketidakpercayaan. Adik Yuan, apa yang terjadi? Melihatnya begitu terkejut, Yi Lianxing bertanya dengan heran. Yuan Ziyu diam-diam menunjuk ke gulungan bambu itu, sambil berkata, itu adalah buku rahasia yang hanya bisa dibaca oleh para master sekte. Biasanya, kami para murid tidak diperbolehkan melirik sedikit pun. Tetapi sang guru memberikannya kepada Jiang Fan untuk dibaca. Dia teringat Gong Kai yang bercanda mengatakan dia ingin mengundang Jiang Fan untuk menjadi pemimpin sekte muda. Dia bergumam, tidak yakin apakah harus senang atau khawatir. Saudara muda Jiang mungkin tidak akan meninggalkan sekte binatang roh. Mata indah Yi Lianxing membelal kaget, dan terengah-engah. Maksudmu, Jiang Fan akan diangkat menjadi pemimpin muda sekte binatang roh? Jiang Fan sama sekali tidak menyadari. Dengan cermat membaca gulungan bambu, menjelaskan wawasannya kepada Gong Kai. Pada awalnya, Gong Kai sesekali mencuri pandang ke arah Jiang Fan dan gulungan bambu. Cukup tidak perhatian.
Namun lambat laun, saat penjelasan Jiang Fan semakin mendalam, Gong Kai menjadi lebih asyik. Banyak pertanyaannya yang sebelumnya tidak terjawab menjadi jelas berkat penjelasannya. 2 jam kemudian, matahari terbenam. Cahaya senja menyinari wajah mereka yang fokus. Jiang Fan menutup halaman terakhir, membungkukkan bahunya, dan menghela napas panjang, itu saja. Ini adalah interpretasiku. Jika Master Sekte punya pertanyaan, Anda bisa bertanya kepada saya. Gong Kai masih tenggelam dalam pemahaman. Pikirannya dipenuhi dengan wawasan Jiang Fan. Sebagai pemimpin sekte, pemahamannya tidak akan kalah. Setelah beberapa saat, dia mencerna semua penjelasannya. Dia mencoba berlatih sesuai dengan wawasan ini. Dengan teknik segel yang dilakukan, simbol Sansekerta yang rumit menari di telapak tangannya. Hal ini membuat Gong Kai begitu gembira hingga dia terbata-bata dalam mengucapkan kata-katanya, itu bahasa Sansekerta. Bahasa Sansekerta penjinak binatang. Saya berhasil. Teknik tingkat bumi teratas, teknik pengendalian roh, dari Sekte Binatang Roh, setelah 200 tahun, saya berhasil mengolahnya. Kegembiraannya tak terlukiskan kata-kata. Dia memeluk Jiang Fan dengan penuh perasaan, suaranya terdengar sedikit terisak. Terima kasih, terima kasih. Saya telah memenuhi keinginan beberapa generasi Master Sekte dan menghormati instruksi terakhir Master saya. Aku tidak mengecewakan mereka, Higgs. Jiang Fan tercengang. Merasakan dirinya dipeluk erat oleh kehangatan yang lembut, pikirannya menjadi kosong. Terutama lengannya, tertekan oleh dadanya yang besar. Dia tidak dapat menahan rasa berdebarnya jantungnya. Orang-orang di luar aula juga terbelalak. Tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Terutama Yuan Ziyu, menatap pemandangan itu tanpa berkedip. Apakah itu, benar-benar tuanku? Bab 246, jangan berpikir untuk pergi. Apa yang dilihatnya? Di dalam hatinya, tuannya yang suci dan berbudi luhur itu sebenarnya di siang bolong, sedang memeluk seorang pria. Dan dialah yang memulai pelukan itu. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan mempercayainya, bahkan dalam sejuta tahun pun, bahwa tuannya tega melakukan hal seperti itu. Qin Caihe tercengang dan berkata, kakak senior Yuan, gurumu, dengan kakak muda Jiang. Chu Xingmeng menutup matanya, wajah cantiknya sedikit memerah saat dia mengintip dari sela-sela jarinya, bagaimana mereka bisa tiba-tiba berpelukan sambil berbicara. Yi Lianxing tidak dapat menahan diri untuk menutup mulutnya guna menahan desahan. Matanya terbelalak lebar, adegan mustahil apa yang baru saja mereka saksikan. Di dalam aula, Jiang Fan merasa seperti tercekik oleh pelukan itu, dan dia mengingatkan. Master Sekte, tenanglah. Gong Kai tertegun sejenak sebelum menyadari apa yang dilakukannya. Dia segera melepaskannya karena panik, hatinya kacau. Gong Kai, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu gila? Bagaimana jika ada yang salah paham? Dia mengusap dahinya, mencoba menyembunyikan rasa malunya, lalu berkata, aku kehilangan ketenanganku tadi, lupa bahwa kamu adalah murid laki-laki. Lupakan kejadian ini, dan jangan beritahu siapapun. Sekte Binatang Roh hanya mempunyai pengikut perempuan, dan mereka hampir tidak pernah bertemu laki-laki sepanjang tahun. Jadi, bahkan sebagai pemimpin sekte, dia melonggarkan kewaspadaannya terkait perbedaan gender. Tanpa diduga, kegembiraannya tadi menyebabkan situasi yang memalukan. Sisa-sisa samar aroma wangi memenuhi lubang hidung Jiang Fan, dan sensasi kesemutan di lengannya perlahan memudar. Semua ini membuat Jiang Fan, yang belum pernah mengalami hal seperti itu, merasa sangat aneh. Dia mengangguk dan mengganti topik, selamat kepada Master Sekte Gong karena telah memahami teknik pamungkas sekte ini. Gong Kai kembali tenang, matanya yang cerah memancarkan jejak kelicikan, dan selamat untukmu karena telah mempelajarinya juga. Pemahamannya sendiri sepenuhnya berasal dari Jiang Fan. Jika dia dapat mencapai keberhasilan dalam kultivasi, Jiang Fan akan menganggapnya lebih mudah. Jiang Fan berkata dengan sungguh-sungguh, pemimpin sekte dapat yakin. Aku tidak akan mengolah teknik pamungkas sekte Anda, dan aku juga tidak akan memberikannya kepada orang ketiga. Dia sendiri memiliki 3 teknik tingkat bumi. Dia tidak memiliki keserakahan terhadap teknik rahasia sekte Binatang Roh. Gong Kai tersenyum sedikit.
Dia mengambil teko giok yang indah dan menuangkan teh untuk Jiang Fan. Tanpa tergesa-gesa, dia berkata, teknik pengendalian roh diciptakan oleh leluhur pendiri sekte binatang roh kita. Jika dikultivasikan secara mendalam, ia dapat mengendalikan binatang iblis 3 tingkat lebih tinggi dari dirinya, menjadikan mereka hewan peliharaan roh tempur seseorang. Dia mendorong teh yang dituang ke arah Jiang Fan sembari berbicara. Ada kilatan main-main di matanya. Karena sangat menakjubkan, maka teknik ini ditetapkan sebagai teknik rahasia terlarang milik sekte binatang roh. Hanya satu tipe orang yang bisa mengolahnya. Bisakah kamu menebak orang seperti apa? Ketika Jiang Fan mendengar ini, dia tidak bisa duduk diam. Bahkan dengan jari kakinya, dia bisa menebak bahwa teknik seperti itu hanya bisa dilakukan oleh pemimpin sekte. Atau, oleh orang yang akan menggantikannya sebagai pemimpin sekte. Master Sekte, kapan aku bisa mendapatkan sumsum rumput Phoenix Bumi? Saya perlu kembali ke sekte saya untuk melapor. Dia buru-buru menyela Gong Kai. Mata Gong Kai melengkung seperti 2 bulan sabit saat dia tersenyum. Kamu kembali ke sekte mana? Sekte binatang roh adalah sekte kalian sekarang. Sumsum rumput Phoenix Bumi itu milikmu. Di masa depan, semua murid perempuan sekte ini akan menjadi milikmu juga. Jiang Fan menggigil. Dia takut akan apa yang sebenarnya terjadi. Dia segera berkata, Master Sekte, tolong jangan bercanda. Sekte binatang roh selama ini hanya menerima murid perempuan. Sebagai seorang pria, bergabung dengan sekte Anda melanggar aturan. Gong Kai mencondongkan tubuhnya sedikit, wangi tubuhnya yang lembut tercium. Bibir merahnya yang menggoda mengerucut lembut. Aturan dibuat oleh orang-orang, dan tentu saja, aturan dapat diubah oleh orang-orang. Sekte ini dapat membuat pengecualian untukmu, menerima kamu sebagai murid dan mengangkatmu sebagai pemimpin sekte muda. Setelah 100 tahun berlalu, kau akan menjadi master sekte binatang roh berikutnya. Hati Jiang Fan sedikit kacau. Tawaran yang begitu menarik, bagaimana mungkin dia tidak tergoda? Terlebih lagi, Gong Kai adalah orang yang paling tulus dan lembut di antara semua tetua yang pernah ditemuinya. Dia yakin dia tidak membuat janji kosong. Akan tetapi, entah itu pohon kuno void dalam dirinya, depresi yang dialami ayahnya seumur hidup, atau keberadaan ibu kandungnya, yang tidak dapat ia ingat sama sekali. Semua ini membuat Jiang Fan tidak mungkin merasa puas dengan status quo. Terus maju tanpa henti adalah satu-satunya jalannya. Mengetahui hal ini, tatapannya menjadi tegas, dan dia berdiri, saya sangat menghargai bantuan dari Master Sekte. Namun ambisiku masih jauh. Tolong, Master Sekte, pilih penerus yang luar biasa lainnya. Selamat tinggal. Dia menyerah pada Earth Phoenix Grace Marrow. Jika dia tinggal lebih lama lagi, dia takut dia akan benar-benar terjebak di sekte binatang roh, dan tidak akan pernah bisa keluar. Melihat kepergian Jiang Fan yang tegas, wajah Gong Kai tampak agak malu. Kapankah dia pernah begitu tulus dan bergairah terhadap seseorang? Bahkan tidak pada generasi mudanya. Bahkan terhadap generasi yang lebih tua dengan status yang lebih tinggi, dia tidak pernah begitu menjilat. Namun Jiang Fan menolak kebaikannya. Dia menamparkan meja, hendak memarahinya. Ketika seorang tokoh muda bergegas masuk dari luar aula, dengan senyum ceria, dia berkata, Master Sekte Gong, Master Sekte Gong, aku sudah mengerti. Begitu dia masuk, dia terkejut dan menarik kembali kata-katanya karena mendengar suara Gong Kai yang memukul meja dengan marah. Sambil mendongak, dia melihat Jiang Fan berjalan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia juga memperhatikan Gong Kai tampak muram, matanya berkedip-kedip karena bara api kemarahan. Master Sekte Gong, apa yang terjadi? Pemuda itu tinggi dan tampan, menonjol di tengah orang banyak seperti Jiang Fan. Bedanya, dibandingkan dengan ketenangan Jiang Fan, dia lebih cerdik dan duniawi. Pada saat ini, matanya bergerak cepat sambil bertanya dengan hati-hati. Gong Kai menahan rasa tidak senangnya, emosinya tidak terbaca, dan berkata dengan datar, Fu Chaohun, ada apa? Fu Chaohun bingung. Bagaimana bisa seorang murid laki-laki sekte luar membuat master sekte yang terhormat semarah ini? Temperamen Gong Kai sangat lembut. Dia belum pernah mendengar dia marah sebelumnya. Dia melangkah maju, wajahnya berseri-seri dengan kebanggaan yang tak tersamar.
Melaporkan kepada Master Sekte Gong, junior ini telah berhasil memahami halaman pertama teknik pengendalian roh. Dia adalah murid utama dari Sekte Suara Surgawi. Sejak bergabung dengan sekte tersebut, ia identik dengan bakat luar biasa, melampaui generasi tua hanya dalam waktu 2 tahun. Menjadi murid nomor 1 yang tak terbantahkan di sekte tersebut. Pemahamannya dipuji sebagai yang terbaik di Sekte Suara Surgawi dalam 100 tahun. Bahkan ada catatan legendaris tentang pemahaman satu gerakan terfragmentasi tingkat bumi hanya dalam waktu 1 bulan. Menjadi legenda di Sekte Suara Surgawi. Dia mengira hidupnya akan berjalan lancar, sampai dia tidak sengaja bertemu Gong Kai. Kekuatannya yang tak tertandingi, kecantikannya yang tak tertandingi di antara 9 sekte, dan sikapnya yang elegan dan lembut menerobos pertahanan emosionalnya seperti pedang. Sejak saat itu, dia tidak bisa berhenti memikirkan Gong Kai. Tetapi perbedaan status mereka membuat semuanya tidak ada harapan. Sampai dia mendengar bahwa Gong Kai telah diganggu oleh teknik tingkat bumi milik sekte tersebut selama bertahun-tahun. Ia mengajukan diri, ditemani oleh Tetua Agung, untuk membantu Gong Kai memahami teknik ini. Gong Kai, setelah mengetahui pemahamannya yang sangat baik, mempercayakannya dengan halaman pertama, dan membiarkannya mencoba. Jika berhasil, dia bisa menggunakan dalih memahami teknik tersebut untuk tetap berada di sisi Gong Kai. Dia percaya bahwa seiring berjalannya waktu, keunggulannya secara bertahap akan memenangkan hati Gong Kai. Karena itu, setelah menghabiskan 3 hari berhasil memahami halaman pertama, dia tidak sabar untuk melapor ke Gong Kai. Dalam benaknya, dia sudah membayangkan ekspresi gembira Gong Kai. Namun, setelah dia selesai melapor, Gong Kai tetap diam. Saat mendongak, dia melihat Gong Kai sedang menatap tajam ke arah sosok Jiang Fan yang berada di kejauhan. Sesekali matanya berkilat marah. Dia tidak mendengar sepatah kata pun yang diucapkannya. Bab 247, Perlakuan Berbeda. Master Sekte Gong. Master Sekte Gong. Fu Chaohun memanggilnya 2 kali untuk mengingatkannya. Gong Kai akhirnya tersadar dari lamunannya, menatap Jiang Fan. Dia bertanya, apa yang baru saja kamu katakan? Fu Chaohun mengerutkan kening. Dia merasa agak diabaikan. Mengapa Gong Kai begitu peduli pada murid itu? Dia menahan rasa tidak senangnya, kembali tersenyum, dan berkata, melapor ke Master Sekte. Junior telah berhasil memahami halaman pertama, teknik pengendalian roh. Dia pikir Gong Kai akan sangat senang. Tetapi reaksinya begitu acuh tak acuh sehingga membuat Fu Chaohun bingung. Mengerti. Gong Kai menjawab dengan acuh tak acuh. Melihat Jiang Fan pergi tanpa menoleh ke belakang, dia menjadi semakin marah. Bagaimana dia memperlakukannya dengan tidak adil? Bagaimana dia bisa begitu tidak berperasaan? Melihat Jiang Fan hendak meninggalkan aula tanpa sedikit pun keraguan, dia menjadi panik. Dia berteriak, siapa yang mengizinkanmu pergi? Kembali ke sini. Jiang Fan, tidak berdaya, harus menguatkan diri dan kembali. Berdiri di depan meja, dia menggenggam tangannya dan berkata, Master Sekte Gong, apa instruksi lain yang Anda miliki? Sebelumnya, dia memanggilnya dengan sebutan Master Sekte. Sekarang dia memanggilnya Master Sekte Gong. Nada bicaranya yang seperti pebisnis membuat Gong Kai semakin tidak nyaman. Dia memutuskan untuk menegur Jiang Fan. Sambil menunjuk Fu Chaohun di sampingnya, dia berkata, ini Fu Chaohun, murid utama Sekte Suara Surgawi. Seorang jenius dengan bakat luar biasa, dengan pemahaman yang luar biasa, seorang jenius tak tertandingi yang tak terlihat dalam 100 tahun di Sekte Suara Surgawi. Mendengarkan gelar-gelar tingkat atas ini, Jiang Fan menatapnya dengan hormat dan menangkupkan kedua tangannya, sambil berkata, Jiang Fan dari Sekte Awan Hijau, memberi salam kepada kakak senior Fu. Fu Chaohun tidak dapat memahami pendekatan Jiang Fan dan membalas sapaan itu dengan senyuman. Fu Chaohun dari Sekte Suara Surgawi, senang bertemu dengan Anda. Gong Kai menjelaskan, Fu Chaohun melakukan perjalanan jauh ke Sekte Binatang Rohku untuk membantuku memahami teknik pengendalian roh. Jika dia menunjukkan kinerja yang memuaskan, saya akan menyetujui permintaannya dan tetap menempatkannya di sisi saya. Tampaknya itu penjelasan biasa saja atas kehadirannya di sini. Kenyataannya, ia memberitahu Jiang Fan bahwa orang lain melakukan perjalanan jauh, memohon untuk tetap di sisinya.
Dia masih perlu mengujinya sebelum mempertimbangkannya. Sementara Anda, Jiang Fan, ditawari gelar pemimpin sekte muda, namun Anda terus menolak. Jiang Fan memahami pesan tersiratnya. Dia merasa jengkel sekaligus geli. Mengikuti jejaknya, dia berkata, Master Sekte Gong dikelilingi oleh orang-orang berbakat, saya merasa rendah hati dengan kekurangan saya. Kesempatan seperti itu, jika diserahkan kepada kakak senior Fu, tentu akan memenuhi harapan semua orang. Saya dengan tulus mengucapkan selamat. Bam, lebih baik tidak dikatakan. Kata-kata ini membuat Gong Kai marah. Dia menamparkan meja, lalu segera berdiri, matanya yang berbentuk almond terbuka lebar. Jiang Fan, apakah kamu sengaja membuatku marah? Dengan jelas memberitahu Jiang Fan bahwa dia tidak begitu baik terhadap sembarang orang. Dia harus menghargainya dengan baik. Namun disinilah dia, memprovokasinya seperti ini. Hal itu membuatnya begitu marah hingga dadanya terasa sakit. Aku tidak berani, itu kata-kataku yang tulus. Jiang Fan mundur beberapa langkah untuk menjaga jarak aman. Untuk mencegah Gong Kai menyerang secara tiba-tiba. Fu Chaohun bingung. Kesempatan apa yang memenuhi harapan semua orang? Apa yang membuat Gong Kai semarah ini? Dia dengan lembut menunjukkan perhatiannya. Master Sekte Gong, kata-kata saudara muda Jiang sangat menyinggung. Dia salah, jangan sampai kesehatanmu terganggu karenanya. Namun kekhawatiran ini hanya menambah keluhan Gong Kai, dia pun mencurahkan keluhannya kepadanya, apakah itu hanya kata-kata? Tahukah kau betapa keterlaluannya dia? Aku tidak ragu untuk mengubah peraturan Sekte Binatang Roh, mengangkatnya sebagai murid, dan bahkan mengangkatnya sebagai pemimpin muda Sekte. Dan dia tidak menunjukkan rasa terima kasih sedikit pun. Benar-benar tidak masuk akal. Awalnya, Fu Chaohun mendengarkan sambil tersenyum di bibirnya. Lambat laun, senyumnya memudar. Dia telah melakukan perjalanan ribuan mil, mengambil inisiatif untuk meringankan masalah Gong Kai, hanya untuk mendapatkan perhatiannya dan tetap di sisinya. Dan Jiang Fan, Gong Kai telah mengubah aturan besi Sekte Binatang Roh yang telah berlaku selama beberapa abad untuknya, dan memberinya posisi pemimpin Sekte Muda. Perbedaan perlakuan yang besar ini membuat darah Fu Chaohun mendidih. Dadanya terasa sesak. Melihat Jiang Fan, dia tidak dapat menahan rasa cemburu. Mengapa? Dia, dengan bakat luar biasa seperti itu, masih kurang sesuatu. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Saudara muda Jiang, bolehkah saya bertanya apakah Anda seorang ahli tingkat atas? Tampak jelas bahwa dia selalu tenggelam dalam jalur bela diri, dan tampaknya tidak menyadari masalah-masalah eksternal. Begitu hebatnya, dia bahkan belum pernah mendengar nama Jiang Fan yang tak memiliki akar. Tidak, kata Jiang Fan jujur. Fu Chaohun melanjutkan, kalau begitu, kau pastilah murid utama Sekte Awan Hijau. Tidak. Fu Chaohun mengerutkan kening, lalu, apakah kamu telah menciptakan banyak prestasi legendaris? Jika tidak, mengapa Gong Kai sangat menyukainya? Jiang Fan berkata jujur, saya hanya seorang murid baru di bawah bimbingan Master Sekte Awan Hijau, orang yang tidak dikenal. Tidak setenar kakak senior Fu. Murid baru, tidak ada yang tahu. Fu Chaohun tidak dapat tetap tenang dan bertanya lebih lanjut, lalu mengapa Master Sekte Gong ingin mengangkatmu sebagai pemimpin muda Sekte Binatang Roh? Jiang Fan mengangkat bahu, bagaimana aku tahu? Namun, saya sudah menolaknya. Jika kakak senior Fu tertarik, Anda dapat melamar ke Master Sekte Gong. Mendengar ini, Gong Kai menjadi marah. Apakah dia mengira bahwa pemimpin sekte muda dari Sekte Binatang Roh adalah peran yang bisa dijalani siapa saja? Apa yang dia anggap sebagai Sekte Binatang Roh? Jiang Fan, kau telah membuat sekte ini sangat marah. Aku memberimu satu kesempatan terakhir, apakah kamu akan menerima posisi ini sebagai pemimpin sekte muda atau tidak? Jiang Fan tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimana seseorang bisa dipaksa menjadi pemimpin sekte muda? Dia mencoba menunda, Master Sekte Gong, saya adalah murid Sekte Awan Hijau. Untuk pindah sekte, setidaknya harus ada persetujuan dari sekte saya, bukan? Tanpa diduga, Gong Kai melambaikan tangan gioknya dan berkata, jangan khawatir. Aku akan memberi kompensasi kepada Sekte Awan Hijau. Apapun caranya, aku akan menyerahkanmu. Jiang Fan mulai berkeringat.
Liu Wuchen tidak pernah menghargainya, dan ada seorang tetua di dalam dirinya yang tidak menyukainya. Jika Sekte Binatang Roh benar-benar menawarkan sumber daya yang besar untuk pertukaran, Sekte Awan Hijau mungkin benar-benar akan menjualnya. Ahem, aku juga punya 2 tunangan yang... Sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, Gong Kai berkata, kalau begitu kami akan membawa mereka juga. Dia bertekad untuk mengalahkannya. Jiang Fan mulai khawatir dan berkata, tapi tuanku sudah mengangkatku sebagai menantunya. Dia tidak akan pernah setuju. Apa? Gong Kai tercengang, kamu dan Liu Qingxian. Kemudian, dia tidak dapat menahan tawa marahnya, wah, hanya dalam waktu 1 bulan saja, kau berhasil merayu putri ketua sekte, si cantik itu juga. Aku benar-benar meremehkanmu, seorang pria yang jujur. Komentar macam apa itu? Jiang Fan memutar matanya. Bagaimana mungkin dia tidak jujur? Namun, ini seharusnya dapat membungkam Gong Kai, bukan? Yang mengejutkannya, Gong Kai, dalam keadaan kesal, mendengus, memangnya kenapa kalau kamu menantunya? Kamu bisa menjadi menantu Sekte Awan Hijau, mengapa kamu tidak bisa menjadi menantu Sekte Binatang Rohku? Yuan Ziyu, masuklah. Mendengar namanya dipanggil, Yuan Ziyu pun segera berlari menghampirinya. Wajah cantiknya ditutupi dengan ekspresi hati-hati, Tuan, apakah Anda punya perintah? Gong Kai meraih tangan Yuan Ziyu dan meletakkannya di tangan Jiang Fan, sambil berkata, aku akan menikahkan muridku denganmu. Apakah itu cukup? Ziyu mungkin tidak secantik Liu Qingxian, tapi dia juga sangat cantik. Meskipun dia bukan putriku, di mataku, dia sama baiknya dengan putriku. Apa? Jiang Fan dan Yuan Ziyu keduanya menarik tangan mereka kembali, terkejut. Jiang Fan merasa sudah saatnya mengklarifikasi semuanya secara menyeluruh. Membiarkan hal ini terjadi akan menjadi tidak terkendali. Bab 248, Rilis. Dia menangkupkan kedua tangannya dengan hikmat dan berkata, Master Sekte Gong, mohon tenangkan amarahmu. Saya mengerti niat baik Anda. Jangan menertawakan saya, tetapi sejak saya memasuki Sekte Awan Hijau, orang tua yang memperlakukanku dengan baik bukanlah tuanku, melainkan kau, Master Sekte Gong. Dia mencabut pedang hitam dari punggungnya dan membelai bilahnya, sambil berkata, saya adalah murid yang tidak dikenal, tidak diperhatikan oleh Sekte. Berkat bantuan Anda, Master Sekte Gong, saya diberi kesempatan untuk menunjukkan potensi saya. Pertama, kau memberiku obat spiritual, dan kemudian kau memberiku pedang berharga. Saya akan mengingat kebaikan ini selamanya. Kata-kata ini membangkitkan kenangan. Gong Kai mengingat kembali semua momen saat dia bertemu Jiang Fan. Kemarahan dalam hatinya mereda secara signifikan. Ternyata, orang ini tidak sekejam itu. Setidaknya dia mengakui kebaikan hatinya terhadapnya. Tetapi mengapa dia tidak bisa menyetujui permintaannya saja? Menjadi pemimpin sekte muda dari Sekte Binatang Roh akan mengangkat derajatnya secara luar biasa. Mengapa dia tidak bisa menghargai niat baiknya? Jiang Fan menghela nafas dalam-dalam. Sejujurnya, Master Sekte, saat aku masih muda, orang tuaku bercerai. Ayah saya menanggung banyak kepedihan sepanjang hidupnya, tinggal di kota kecil terpencil, dan meninggal dalam keadaan depresi. Nasib ibu saya saat ini tidak diketahui. Sebagai anak mereka, saya harus mencari keadilan untuk ayah saya dan memenuhi kewajiban berbakti kepada ibu saya. Sebelum mencapai semua ini, bagaimana mungkin aku bisa menikmati kenyamanan? Bagaimana mungkin aku bisa hidup sesuai dengan semangat mendiang ayahku, atau status ibuku yang tidak diketahui? Gong Kai dan Yuan Ziyu sama-sama tergerak. Mereka hanya melihat bakat Jiang Fan yang luar biasa dan prospeknya yang tak terbatas. Tetapi mereka tidak tahu latar belakangnya yang tragis. Dia ternyata seorang yatim piatu. Baru sekarang Gong Kai menyadari betapa tidak masuk akal tuntutannya. Dia melangkah maju dengan anggun, matanya dipenuhi permintaan maaf. Melihat kerah Jiang Fan yang sedikit acak-acakan, dia mengulurkan jari-jarinya yang seperti batu giok dengan mata penuh kasih sayang dan merapikannya. Anak malang, ini sungguh sulit bagimu. Dia membayangkan Jiang Fan begitu kesepian dan tak berdaya. Di Sekte Awan Hijau, tak seorang pun peduli padanya, membuatnya tampak semakin menyedihkan.
Perilaku agresifnya membuatnya merasa seperti sedang menindasnya, dan dia merasakan sedikit rasa bersalah muncul dalam hatinya. Merasa menyesal, dia berkata, "Saya tidak tahu latar belakang tragis Anda, saya dengan tulus meminta maaf." Melihat ekspresi malunya, Jiang Fan tersenyum lebar, "Master Sekte, Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Akulah yang seharusnya berterima kasih padamu. 9 sekte mungkin sangat luas, tapi siapa lagi yang peduli padaku sepertimu, Master Sekte? Selain kamu, tidak ada orang kedua di dunia ini. Bahkan jika Liu Wuchen untuk sementara mengakuinya dan menyatakannya sebagai menantu. Tetapi untuk menjadikan Jiang Fan sebagai pemimpin sekte muda, dia tidak akan pernah setuju. Orang tua yang memperlakukannya dengan baik tidak lain adalah Gong Kai. Gong Kai menatap pemuda yang berperilaku baik ini, merasakan belas kasihan yang tak terhingga, dan dengan lembut membetulkan pakaiannya, sambil berkata, "Mulai sekarang, anggaplah sekte binatang roh sebagai rumahmu. Jika sekte awan hijau memperlakukanmu dengan buruk, katakan saja padaku. Aku akan membawamu ke sini, dan kau tidak akan menderita lagi." Hidung Jiang Fan terasa geli. Terakhir kali seseorang melindunginya dengan cara ini adalah ketika ayahnya masih hidup. Tapi itu 3 tahun lalu. "Terima kasih, Master Sekte." Jiang Fan sangat berterima kasih. Gong Kai menepuk bahunya dan berkata, "Pergilah, lakukan apa yang perlu kau lakukan." Tiba-tiba, dia teringat sesuatu. Dia segera mengeluarkan sebotol Earth Phoenix Grace Marrow dari lengan bajunya, yang telah disiapkannya. Hampir lupa. Dia menjejalkannya ke dalam pelukan Jiang Fan dan berbisik, "Gunakan dengan cepat, jangan biarkan siapapun melihat." Jiang Fan mengangguk, "Saya mengerti." Dia dengan hati-hati menyimpan Earth Phoenix Grace Marrow. Dia lalu bersiap untuk pergi. Tapi Fu Chaohun, yang berdiri di dekatnya, memutar matanya dan menyela, "Master Sekte Gong, karena saudara muda Jiang tidak mau menjadi pemimpin sekte muda, saya bersedia mencobanya." "Mencoba?" Gong Kai meliriknya dan berkata tanpa ekspresi, "Jabatan pemimpin sekte muda disediakan untuk Jiang Fan. Saya akan meminta pendapatnya lagi setelah dia memenuhi keinginannya. Lebih baik membiarkannya kosong daripada memberikannya padanya." Wajah Fu Chaohun menegang. Dia tidak mengerti mengapa dia lebih rendah dari Jiang Fan. Apakah hanya karena latar belakangnya tidak cukup tragis? Konyol. Tetapi bagaimana mungkin dia berani menyalahkan Gong Kai? Dia harus mengubah topik kembali ke teknik pengendalian roh, dengan mengatakan, "Lalu, Master Sekte Gong, apakah Anda masih membutuhkan saya untuk memahami teknik rahasia sekte Anda?" Gong Kai berpikir sejenak. Dia mengeluarkan sebotol jus rumput Earth Phoenix dari lengan bajunya dan dengan santai melemparkannya kepadanya. "Kamu sudah bekerja keras beberapa hari ini, minumlah sebotol jus rumput Earth Phoenix ini. Nanti, aku akan meminta tetua agung untuk mengantarmu pergi." "Apa?" Fu Chaohun sedikit gemetar, tidak berani mempercayainya. "Master Sekte Gong, apakah Anda meragukan pemahamanku? Saya dapat menjelaskan pemahaman saya sekarang juga, dan Anda akan segera tahu apakah pemahaman saya benar atau tidak." Gong Kai berkata dengan acuh tak acuh, "Itu tidak perlu." Dia tidak bodoh. Dia tahu persis mengapa Fu Chaohun bersikeras untuk tetap di sisinya. Dari cara dia memandangnya, dia tahu betul niatnya. Belum lagi Jiang Fan telah membantunya memahami seluruh teknik pengendalian roh. Bahkan jika dia tidak melakukannya, dia tidak akan pernah membiarkan pria yang punya motif tersembunyi berada di dekatnya. Mengapa? Fu Chaohun mengira dia telah menyembunyikan pikirannya dengan baik, tidak bisa menerimanya dan bertanya, "Apakah Master Sekte Gong tidak membutuhkan teknik ini lagi? Gelombang binatang buas sudah dekat. Dengan teknik ini, kamu dan sektemu akan lebih aman." Mendeteksi ancaman dalam kata-katanya, Gong Kai menjadi semakin tidak senang. Sudah mengancam, tuntutan berlebihan apa yang akan ia buat di saat-saat genting. Baru saat itulah dia menyadari betapa berharganya bahwa Jiang Fan diam-diam membantunya memahami seluruh teknik pengendalian roh. Sebagai perbandingan, karakter Jiang Fan sangat menonjol. Dia tidak dapat menahan diri untuk menatap Jiang Fan lagi. Sangat tampan, memiliki banyak bakat tinggi, dan karakter yang luar biasa. Dalam keadaan linglung, dia teringat sebuah kalimat. Seorang pria tampan Bak Giok, tak tertandingi di dunia.
Itu menggambarkan seseorang seperti Jiang Fan, bukan? Master Sekte Gong, apakah Anda mendengarkan saya? Melihat Gong Kai menatap Jiang Fan dengan bingung, Fu Chaohun merasakan gelombang kemarahan. Gong Kai tersadar kembali dan segera mengalihkan pandangannya. Menanggapi dengan tenang, itu bukan urusanmu. Sekte Binatang Roh akan menangani masalahnya sendiri. Kamu boleh pergi sekarang. Fu Chaohun merasakan kehilangan yang amat besar. Dia sangat gembira, berpikir bahwa dengan terus berada di sisi Gong Kai seiring berjalannya waktu, dia akan mempunyai kesempatan untuk menjadi dekat dengannya. Tetapi sebaliknya, dia diusir dengan kejam. Yang lebih tidak tertahankan baginya adalah perlakuan dingin Gong Kai padanya. Sementara dia terlalu hangat terhadap teman sebaya lainnya yang tidak sebaik dia. Dia tidak berani melampiaskan amarahnya pada Gong Kai. Namun melampiaskannya pada murid yang tidak dikenal tidak menjadi masalah. Dia berbalik dan melotot ke arah Jiang Fan, apa yang kau katakan pada Master Sekte Gong? Hanya 3 hari yang lalu, Gong Kai sangat ramah kepadanya dan senang dengan bantuannya dalam memahami teknik pengendalian roh. Namun sikapnya tiba-tiba berubah total hari ini. Dia hanya bisa menyalahkan Jiang Fan. Jiang Fan yang polos sedikit mengernyitkan alisnya, tatapannya dingin. Apa hubungan keluhan Fu Chaohun dengan dirinya? Apakah dia pikir Jiang Fan mudah diganggu? Apakah dia pikir dia bisa menggunakannya sebagai samsak tinju untuk melampiaskan emosinya? Dia berkata dengan dingin, "Jika kamu ingin masalah, aku siap kapan saja." Bab 249 Nasib Sang Tetua. Orang yang memiliki niat jahat tidak perlu diperlakukan dengan sopan. Karena mereka tidak akan mengubah sikap mereka karena kemurahan hati Anda. Sebaliknya, mereka hanya akan merasa bahwa Anda lebih mudah diganggu. Bantahan yang begitu keras menarik perhatian orang-orang baik di dalam maupun di luar aula. Fu Chaohun tidak bisa menahan rasa bersalah dan memarahi. Saya hanya bertanya satu hal, bagaimana sikap Anda? Sepertinya aku mencoba menindas yang lemah. Jiang Fan menjawab dengan tidak sopan, masalah antara Master Sekte Gong dan aku bukanlah urusanmu untuk dipertanyakan. Lagi pula, kamu mungkin lebih tua dariku. Tapi kalau soal menindasku, kamu belum sampai di sana. Fu Chaohun sudah menahan perutnya yang penuh amarah. Sekarang, setelah ditegur di depan umum oleh seorang murid baru dan diperlakukan dengan hina, wajahnya menjadi dingin. Kapan aku, Fu Chaohun, pernah dibenci oleh seseorang yang tidak berkelas? Selesaikan pencapaianku sebelum menantangku. Jiang Fan menganggap ini lucu. Jelaslah pihak lainlah yang menganggapnya sasaran empuk dan memprovokasinya terlebih dahulu. Dia hanya membalas beberapa kata-kata kasar, tetapi akhirnya menjadi provokator. Mengingat berbagai prestasi Fu Chaohun, sungguh menakjubkan. Tetapi Jiang Fan bisa melakukan hal yang sama. Saya tidak tertarik dengan prestasi Anda. Kalau kamu mau bikin masalah, aku siap. Kalau tidak, ya minggir saja. Dia melambaikan tangannya, memberi isyarat bahwa dia tidak melihatnya sama sekali. Gong Kai menunjukkan ekspresi setuju. Dia selalu khawatir kalau Jiang Fan terlalu lembut dan mudah diganggu. Ternyata dia begitu kuat saat menghadapi perlakuan kasar. Lembut ketika diperlukan, bagaikan air, dan kuat ketika dibutuhkan, bagaikan guntur. Sekarang, dia merasa tenang. Tetapi, apapun yang terjadi, Jiang Fan tetaplah junior kesayangannya. Bagaimanapun juga, Fu Chaohun adalah tamu. Sebagai tuan rumah, dia tentu tidak bisa tinggal diam dan menyaksikan mereka berdua bertarung. Dia melangkah maju dan berkata, "Di aula besarku, itu tidak pantas, bukan?" Dia menatap tajam ke arah mereka berdua. Tentu saja, tatapannya pada Jiang Fan lembut. Tatapannya pada Fu Chaohun merupakan suatu peringatan. Fu Chaohun akhirnya menyadari bahwa ini adalah Sekte Binatang Roh, dan yang lebih penting lagi, wilayah kekuasaan Master Sekte. Bukan tempat di mana dia bisa bersikap kurang ajar. Oleh karena itu, tidak peduli betapa tidak puasnya dia terhadap Jiang Fan, dia hanya bisa menelan amarahnya. Demi menghormati Master Sekte, aku akan memaafkan kesopanannya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah suara dingin datang dari luar aula. Memaafkan apa? Pembicaranya tidak lain adalah Penatua Ming Yulian dari Sekte Suara Surgawi. Dia begitu marah hingga dadanya naik turun dan wajahnya berubah gelap.
Didampingi Gunian Chan, dia dengan santai kembali ke puncak Master Sekte. Mendapati sesuatu terjadi di aula, dia berhenti untuk menonton. Mendadak, dia melihat murid kesayangannya tidak dihormati oleh murid liar yang tidak dikenal. Baiklah, dia adalah seorang penatua agung pada saat itu, dan tidak punya muka untuk ikut campur dalam urusan antar murid. Tapi sikap pilih kasih Gong Kai terhadap murid liar itu tidak dapat ditolerir. Murid utamanya datang ke Sekte Binatang Roh untuk dipermalukan. Jadi, dia masuk dengan marah sambil membawa tongkat. Gunian Chan mencoba menghentikannya tetapi gagal. Gong Kai mengerutkan kening, menunjukkan ketidaksenangan, apakah aku mengizinkanmu masuk? Keluar. Tanpa amarah, dia memerintahkan rasa hormat. Ming Yulian yang galak segera berhenti dan membungkuk, Master Sekte Gong, aku tidak bermaksud menyinggungmu. Tapi tolong beri aku kesempatan untuk berbicara. Jangan biarkan murid Sekte Suara Surgawiku kembali dalam keadaan malu. Kerutan di dahi Gong Kai makin dalam. Wanita tua ini benar-benar pandai menyebarkan rumor. Siapakah yang menindas Fu Chaohun? Kalau kabar ini sampai tersebar, orang-orang yang tidak tahu kebenarannya mungkin akan mengira bahwa Sekte Binatang Roh telah meremehkan Sekte Suara Surgawi, sehingga menimbulkan keretakan di antara kedua sekte itu. Penatua Ming, jelaskan maksudmu. Kapan murid sekte Anda dipermalukan? Gong Kai kembali ke tempat duduknya dan bertanya dari atas. Ming Yulian menatap Jiang Fan dengan tajam dan berkata dengan marah. Cao Hun baru saja mengajukan pertanyaan, tapi bagaimana sikap murid bernama Jiang Fan itu? Cao Hun adalah murid utama kami. Dia mewakili martabat sekte kami. Memperlakukannya dengan buruk berarti tidak menghormati Sekte Suara Surgawi. Sebelumnya, dia mengatakan Fu Chaohun dipermalukan. Sekarang, ketika ditanya bagaimana dia dipermalukan, dia mengalihkan topik pembicaraan, dengan mengatakan Jiang Fan memiliki sikap yang buruk. Hal ini membuat Gong Kai membencinya. Dia berkata tanpa ekspresi, Penatua Ming, terlalu melindungi murid-muridmu mungkin bukan hal yang baik. Murid yang tidak mengalami kemunduran cenderung menjadi emosional dan tidak rasional, yang pada akhirnya merugikan diri mereka sendiri. Persoalan antara murid harus diselesaikan sendiri. Intervensi yang kuat hanya akan menjadi bumerang. Menurut pandangannya, ini hanya pertengkaran antara dua murid. Keterlibatan seorang penatua mengubah sifat masalah tersebut. Ming Yulian merasa semakin kesal. Dia dan Fu Chaohun telah menempuh perjalanan panjang untuk membantu Gong Kai. Dia bukan saja tidak mendukung mereka, tetapi dia malah menguliahi mereka. Jadi dia tetap berwajah serius dan berkata tanpa alasan, Master Sekte benar. Tetapi satu hal adalah hal lain. Ketidakhormatan Jiang Fan terhadap murid utama kita adalah sesuatu yang tidak akan kulupakan. Mata Phoenix Gong Kai menyipit. Apakah dia menjadi terlalu lancang? Dia hendak memarahi, tapi Jiang Fan mendahuluinya. Dia tidak bisa membiarkan pertengkarannya dengan Fu Chaohun meningkat menjadi konfrontasi antara Gong Kai dan Ming Yulian. Akan lebih baik jika dia menangani sendiri masalah ini. Sambil meletakkan kedua tangannya di belakangnya, dia berkata dengan ringan, jika kita berbicara tentang rasa tidak hormat, apakah kamu tidak mendengar bahwa Fu Chaohun memanggilku tidak penting? Jiang Fan agak terkejut. Ming Yulian mengangkat kepalanya dengan arogan, bahkan tidak melihat ke arah Jiang Fan, dan berkata, status murid utama kami berada di atas statusmu. Siapakah kamu? Ketika dia mengkritikmu, itu untuk mendidikmu demi kebaikanmu sendiri. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu dan menanggapinya dengan kata-kata kasar, yang sangat tidak sopan. Aku tidak tahan dengan kalian, junior kurang ajar yang menentang orang yang lebih tua. Hah! Semua orang di dalam dan di luar aula terkejut mendengar kata-katanya. Yi Lianxing, yang dikenal sebagai sosok yang mendominasi di sekte itu, merasa bahwa setelah mendengar kesombongan dalam kata-kata tetua itu, dirinya sendiri telah bersikap terlalu lunak. Qin Chaihe mengepalkan tangannya dengan marah, apakah dia tidak punya rasa malu? Muridnya menghina orang lain demi kebaikan mereka. Ketika orang lain menghina muridnya, itu sangat tidak sopan. Bahkan Chu Xingmeng yang tidak bersalah pun mengerutkan kening karena marah. Dia bersikap tidak masuk akal, bukan? Ini masih Sekte Binatang Roh. Jika itu adalah Sekte Suara Surgawi, bukankah dia akan bertindak langsung? Ya,
waktunya habis. Bersambung ya bos, besok kita lanjut lagi oke?